Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang investasi. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar 2 yaitu Ibu Syurmita, STAK MSCCA. Lalu perkenalkan saya Nilu Susilwati dan teman kelompok saya yaitu Nurul Sri. Next. Mengapa perusahaan berinvestasi pada utang dan sekuritas saham? Karena perusahaan berinvestasi untuk 3 alasan utama, yaitu yang pertama ada mereka memiliki kelebihan kas, lalu kedua, mereka melihat investasi sebagai sumber pendapatan yang signifikan, dan yang terakhir, mereka memiliki tujuan strategis seperti mendapatkan kontrol dari pesaing atau beralih ke lini bisnis baru. Akuntansi investasi utang yaitu perusahaan mencatat investasinya sebagai sekuritas utang pada saat mereka membeli obligasi, menerima atau mengakrualkan bunga, dan menjual obligasi. Perusahaan tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian atas penjualan obligasi pada bagian pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Akuntansi investasi saham yaitu perusahaan mencatat investasinya sebagai sekuritas saham pada saat mereka membeli saham, menerima dividen, dan menjual sahamnya. Apabila kepemilikannya kurang dari 20%, maka perusahaan menggunakan metode biaya. Apabila kepemilikannya antara 20% dan 50%, maka perusahaan menggunakan metode ekuitas. Lalu apabila kepemilikan lebih dari 50%, maka perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan dan konsolidasian. Lalu ada kegunaan laporan keuangan konsolidasian. Apabila kepemilikan lebih dari 50% atas saham perusahaan lain, perusahaan biasanya menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Laporan ini menunjukkan besarnya dan ruang lingkup operasi perusahaan yang berada di dalam pengendalian bersama. Investasi pada sekuritas utang diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Investasi saham diklarifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau sekuritas yang tidak diperdagangkan. Investasi saham tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan oleh karena itu tidak pernah diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas yang diperdagangkan dilaporkan sebagai aset lancar yang diukur pada nilai wajar. Selisih dari biaya perolehan dilaporkan dalam laba neto. Sekuritas yang tidak diperdagangkan juga disajikan pada nilai wajar. Selisih dari biaya perolehan dilaporkan dalam ekuitas. Sekuritas yang tidak diperdagangkan diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang tergantung pada estimasi masa depan penjualan mereka. Laporan keuangan konsolidasian itu sama dalam bentuk dan isi laporan keuangan perusahaan perorangan. Laporan posisi keuangan konsolidasian menyajikan aset dan liabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan operasi perusahaan anak seolah-olah merupakan satu unit ekonomi. Neraca lajur untuk laporan posisi keuangan konsolidasian berisi kolom untuk yang pertama ada laporan posisi keuangan untuk entitas yang terpisah, yang kedua ada eliminasi antar perusahaan, dan yang terakhir ada data konsolidasian. Jadi investasi jangka pendek disebut sekuritas yang dipasarkan adalah sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan yang siap dipasarkan dan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai pada tahun siklus operasi mendatang
Mana yang lebih lama? Investasi yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Sri. Selanjutnya, investasi jangka panjang, yaitu perusahaan umumnya melaporkan investasi jangka panjang pada bagian terpisah dari laporan posisi keuangan tepat di atas, yaitu aset lancar. Investasi jangka panjang juga dalam sekuritas yang tidak diperdagangkan dilaporkan sebagai nilai wajarnya. Investasi pada saham biasa yang dicatat menggunakan metode ekuitas akan dilaporkan pada bagian ekuitas. Pengelompokan dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan diklasifikasikan mencakup topik utama dari bab sebelumnya yaitu penerbitan nilai nominal saham biasa, pembatasan saldo laba, dan penerbitan obligasi. Laporan tersebut mencakup investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan investasi dalam sekuritas jangka pendek dianggap sebagai sekuritas yang diperdagangkan. Investasi jangka panjang pada saham perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20% yang dianggap sebagai sekuritas yang tidak diperdagangkan dan mencakup investasi jangka panjang yang disajikan paca ekuitas dan penjelasan deskriptif dalam laporan tersebut seperti contohnya yaitu basis untuk menilai persediaan dan satu catatan atas laporan tersebut. Penting untuk diketahui bahwa perusahaan membuat eliminasi antar perusahaan hanya pada neraca lajur untuk menyajikan data konsolidasian yang benar. Tak satupun dari perusahaan anak membus ayat jurnal atau memposting aktivitas eliminasi tersebut. Oleh karena itu, aktivitas eliminasi tidak memengaruhi akun buku besar, akun investasi Powers Company, serta akun modal saham dan saldo laba serta company dilaporkan, yaitu sebagai entitas terpisah dalam menyusun laporan keuangannya sendiri. Selanjutnya, penggunaan neraca lajur dan biaya perolehan melebihi nilai buku. Biaya perolehan saham biasa atas perusahaan lain mungkin nilainya di atas atau di bawah nilai bukunya. Manajemen perusahaan induk dapat membayar lebih dari nilai buku untuk saham, karena perusahaan induk percaya bahwa nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi seperti tanah, bangunan, dan peralatan terkadang lebih tinggi dari nilai buku yang tercatat, atau perusahaan induk mungkin percaya bahwa prospek pendapatan perusahaan anak di masa depan akan mengandung nilai sebuah goodwill. Gambar di bawah yaitu penggunaan neraca lajur biaya perolehan sama dengan nilai buku penyusunan. Laporan posisi keuangan konsolidasian biasanya dibantu dengan menggunakan neraca lajur yang bertujuan untuk laporan posisi keuangan konsolidasian berisi untuk satu yaitu laporan posisi keuangan untuk entitas hukum yang terpisah. 2. Eliminasi antar perusahaan. Dan yang ketiga, data konsolidasian. Pada gambar di bawah juga, isi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian neraca lajur tersebut menggambarkan kelebihan biaya perolehan atas nilai buku sebesar 15.000 dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Powers awalnya mengalokasikan jumlah itu secara proporsional yang ke aset tertentu seperti peralatan dan persediaan. Jika nilai wajar pada tanggal akuisisi melebihi nilai bukunya, maka sisanya dimasukkan ke dalam akun goodwill. Yang terakhir, laporan laba rugi konsolidasian. Perusahaan anak juga menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian. Laporan ini menyajikan hasil operasi perusahaan anak seolah-olah merupakan satu unit ekonomi dengan perusahaan induk. Hal ini berarti bahwa laporan tersebut hanya akan menyajikan transaksi pendapatan dan beban antara entitas yang dikonsolidasikan dan perusahaan dan individu lain yang berada di luar kelompok afiliasi.
Oke, sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.